Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanta Aisyah dengan NIM 2305 1204019. Di sini saya akan memenuhi tugas dari jaringan komputer tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya saya akan mendefinisikan apa itu model infrastruktur jaringan. Jadi, model infrastruktur jaringan adalah kerangka atau struktur yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengolah jaringan komputer. Model ini mencakup komponen fisik dan logis yang diperlukan untuk membangun konektivitas dan komunikasi di antara perangkat dalam sebuah jaringan. Tujuannya adalah untuk memastikan transmisi data yang efisien, aman, dan handal antara berbagai entitas dalam jaringan seperti komputer, server, perangkat jaringan, dan pengguna. Lalu ada beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu perangkat jaringan seperti router, switch, access point, firewall, server, dan perangkat kelas lainnya. Yang kedua ada media transmisi, sarana fisik yang digunakan untuk mengirim data seperti kabel tembaga, serat optik, atau teknologi nirkabel seperti WiFi. Lalu yang ketiga ada protokol jaringan, yaitu aturan atau standar yang mendefinisikan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses, seperti TCP/IP dan yang lain-lain. Lalu ada topologi jaringan, ada topologi bus, star, ring, mesh, atau hybrid. Lalu ada keamanan jaringan, yaitu langkah-langkah perlindungan yang diterapkan untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data seperti firewall, enkripsi, dan VPN. Juga model jaringan OSI dan TCP/IP, yaitu model lapisan yang menjelaskan bagaimana data bergerak di antara berbagai lapisan jaringan, mulai dari fisik hingga aplikasi. Lalu ada beberapa topologi jaringan, ini ada bus, star, ring, mesh, hybrid, dan lainnya. Saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangannya. Untuk topologi bus ini, kelebihannya itu biaya pemasangan yang rendah, juga implementasi yang sederhana. Sedangkan kekurangannya, kinerjanya ini seiring menurun bertambahnya jumlah perangkat dan terjadi kayak konsilian, kayak error gitu untuk topologi busnya. Jadi sulit untuk memecahkan masalah atau mendeteksi kesalahan di seluruh jaringan. Untuk topologi star, kelebihannya mudah untuk menambahkan dan menghapus perangkat tanpa mengganggu jaringan lainnya. Untuk kekurangannya, memerlukan lebih banyak kabel dibandingkan topologi bus, sehingga biaya instalasinya lebih tinggi. Lalu topologi ring, untuk kelebihannya, setiap perangkat memiliki jalur yang teratur sehingga menghindari terjadinya konsilian. Tapi kekurangannya, jika salah satu perangkatnya itu putus, seluruh jaringannya dapat terganggu, kecuali membedakan ring, ganda, atau redundansi. Lalu topologi mesh, kelebihannya cocok untuk jaringan yang membutuhkan rehabilitasi tinggi, seperti jaringan militer atau komunikasi penting. Lalu kekurangannya sulit diatur dan dipelihara, terutama pada jaringan yang besar. Lalu ada topologi tree, kelebihannya skalabilitasnya tinggi, memungkinkan ekspansi jaringan dengan mudah, tapi kekurangannya ketergantungan tinggi pada kabel bus utama. Jika backbone bus gagal, seluruh jaringan bisa terpengaruh. Yang terakhir ada topologi hybrid, kelebihannya memungkinkan untuk menggabungkan kelebihan dari berbagai topologi jaringan yang berbeda. Kekurangannya cukup mahal dan rumit untuk diimplementasikan, tergantung pada kompleksitas desain yang digunakan. Selanjutnya ada model OSI atau Open System Interconnection. Ini adalah sebuah kerangka kerja konseptual yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk menjelaskan dan menstandarisasi bagaimana sistem komunikasi jaringan komputer berinteraksi satu sama lain. Nah, ini ada 7 lapisan pada Open System Interconnection, yaitu ada pertama physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Lalu ada model TCP/IP. Jadi ini adalah arsitektur jaringan yang digunakan sebagai dasar dari internet. Model ini dibagi menjadi 4 lapisan yang utama, yaitu ada lapisan akses jaringan atau network access layer. Itu mengatur bagaimana data dikirim melalui media fisik seperti kabel atau nirkabel. Ini mencakup protokol untuk komunikasi pada level perangkat keras. Lalu ada lapisan internet atau internet layer, ini bertanggung jawab untuk pengamatan logis dan pengiriman paket data di antara jaringan. Protokol utama di sini adalah IP yang mengatur routing paket data. Lalu ada transport layer, lalu ada yang terakhir application layer.
Yang terakhir ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan ada beberapa, yaitu enkripsi, firewall, autentikasi, deteksi dan pencegahan interupsi, virtual private network atau VPN, dan keamanan kabel. Kalau enkripsi ini proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Firewall ini sistem keamanan yang memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Kalau autentikasi memastikan bahwa hanya pengguna sah yang dapat mengakses sumber jaringan. Kalau IDS atau IPS ini sistem yang mendeteksi dan merespon aktivitas berbahaya di jaringan. Lalu kalau VPN ini mengamankan koneksi jaringan dan mengatur jalur terenkripsi antara perangkat pengguna dan jaringan, melindungi data dari pengintaian. Dan yang terakhir adalah keamanan nirkabel, itu melindungi jaringan nirkabel dengan teknik seperti enkripsi BPA3 untuk mencegah akses ilegal ke jaringan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.